ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Senang jumpa lagi dengan Anda semua. Tak bosan-bosannya bagi Kicau selalu berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada teman-teman semua. Ajang MotoGP Halat besar baru saja selesai diselenggarakan di Mandalika. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tentu saja telah membuat nama Indonesia di dunia internasional kembali dikenal orang. Banyak peristiwa-peristiwa yang membuat masyarakat dunia kagum dan kaget barangkali. Kagum karena di tengah-tengah pandemi yang masih menyelimuti negeri ini, kita berhasil mempersembahkan halat besar yang levelnya adalah level dunia internasional kata orang. Dan kaget barangkali di tengah-tengah katakanlah era digital ini masih saja ada satu kebiasaan atau katakanlah kepercayaan bahwa ada pawang yang secara barangkali oleh para penyelenggara dianggap sebagai bagian dari orang yang punya kemampuan untuk katakanlah menghentikan hujan, meski sebenarnya oleh Badan Meteorologi dan Geofisika tegas dinyatakan bahwa berhentinya hujan bukan karena pawang, tetapi memang sudah saatnya berhenti. Apapun itu, ya ini adalah bagian dari kasanah budaya kita yang masih melekat di sebagian besar katakanlah bangsa kita. Tetapi Bang Kica pribadi sebenarnya budaya-budaya yang sifatnya irasional atau secara saintifik tidak bisa dibuktikan kebenarannya, ya mestinya kita tinggalkan gitu. Ini menurut Bang Kica. Tapi Bang Kica tak hendak bicara soal MotoGP-nya, tidak, karena itu sudah banyak rilis-rilis yang dikeluarkan baik di mass media maupun di video-video yang di-sharing di kanal-kanal YouTube atau bahkan di video-video pendek yang beredar di WA. Yang Bang Kica ingin kita diskusikan saat ini adalah soal fenomena yang ini nih, ini. Apa kita apain bos? Jalanan di sini. Siap. Anu jadi presiden bos. Pak Presiden. Ya, itu tadi adalah peristiwa lain yang menarik perhatian Bang Kica soal kedatangan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, untuk menyaksikan balapan motor tersebut. Dan yang menarik adalah di mana tempat Anies muncul selalu disambut dengan antusias oleh para warga. Sambutan yang sangat natural, yang alami, dan banyak kata-kata yang keluar dari para penyambut dengan spontan. Presiden. Luar biasa. Dan fenomena antusiasme warga dalam menyambut Anies tak hanya ada di katakanlah Nusa Tenggara Barat saja, mulai dari bandara sampai di tempat penyelenggaraan. Bahkan Anies diundang oleh kelompok relawan yang katanya sudah terbentuk sejak Desember di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Di kota-kota lain, di mana saja, fenomena orang secara antusias, natural, menyambut Anies. Ada apa sebenarnya ini? Luar biasa fenomena Anies ini. Bang Kica ingat, ini hampir sama dengan fenomena waktu Pak SBY setelah ada peristiwa jenderal dalam tanda petik cengeng lah. Begitu antusias warga di seluruh Indonesia menyambut kehadiran beliau. Apakah fenomena Anies Baswedan ini adalah tanda-tanda zaman bahwa alam sedang mencari titik keseimbangan baru, walau alam bisawab. Tetapi yang menarik adalah Anies sendiri, kalau kita lihat, tidak sedikit pun memperlihatkan keinginannya
setidak-tidaknya dari verbal yang dia keluarkan untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Anies istiqomah, kekeh untuk memenuhi janji-janjinya sebagai Gubernur Jakarta, dan selalu saja Anies menjawab, beri saya waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, doakan saya supaya bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan husnul khotimah. Begitu kata Anies. Tentu fenomena ini di sebagian kelompok orang, katakanlah para pendukung orang-orang tertentu yang berhasrat untuk memajukan calon-calon yang dia dukung itu, ini menjadi sesuatu yang meresahkan. Dan ada juga kelompok lainnya yang memang haters dari semula, itu tentu juga akan meriang melihat fenomena begitu antusiasmenya orang-orang, warga, masyarakat mengidolakan Anies Baswedan. Bahkan di hampir seluruh belahan Nusantara ini sudah banyak terbentuk kelompok-kelompok yang mendeklarasikan dirinya menjadi bagian dari pendukung Anies di 2024. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan sampai Irian. Jadi tentu fenomena ini bagi mereka-mereka yang selama ini haters beratnya Anies, katakanlah ada orang-orang yang dalam satu naungan Coro TV yang setidak-tidaknya sekali dalam seminggu itu minimal mengeluarkan narasi-narasi buruk tentang Anies Baswedan, yang narasi-narasinya ini sebenarnya bagi orang yang berpikir itu dengan melihat fakta terbantahkan. Dan satu-satunya yang mungkin akan mereka goreng karena setelah mencoba menyerang Anies dari sisi performanya di DKI Jakarta, ternyata itu terbantahkan oleh katakanlah indikator-indikator yang nyata yang bisa diterima secara umum, atau katakanlah oleh puluhan, ratusan award yang diterima Anies terhadap kinerjanya. Dan Anies sendiri tidak pernah merespon hujatan, fitnahan terhadap dirinya. Bagi saya ingat, ada satu kata-kata Anies, biarkanlah orang mengatakan apa saja tentang dirinya, tentang diri Anies maksudnya, dan itu akan menjadi catatan sejarah, jejak digital, yang nantinya akan dilihat, ditonton, atau dibaca oleh anak cucunya. Biarkan saja. Terkait dengan performanya atau katakanlah penghargaan yang diterima, Anies tidak pernah menonjolkan diri bahwa itu adalah aku. Tidak. Anies selalu mengatakan bahwa apapun penghargaan yang diberikan kepada DKI ini, itu adalah hasil kolaborasi dari Pemda dan masyarakat. Dan itu merupakan penghargaan untuk semua. Dalam analisis Bang Kicca yang akan menjadi peluru untuk ditembakkan ke Anies pasca gagalnya segala macam tembakan yang menyangkut katakanlah isu korupsi, isu yang gubernur tidak perform, hanya bisa berkata-kata tetapi nggak bisa kerja dan segala macam, yang mentah, yang tumpul, yang batal karena fakta berbicara sebaliknya. Satu-satunya isu tersebut adalah soal Anies radikal. Anies radikal ini yang akan digoreng, dilempar-lemparkan oleh para haters atau orang-orang yang memang dibayar untuk merusak citra Anies. Dan orang-orang tersebut tentu karena itu profesi mereka, ya mereka akan melontarkan bak iklan sabun, bak iklan sampo di televisi, mungkin 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, atau 360 hari setahun. Terkait dengan tudingan gubernur radikal, gubernur ayat, gubernur mayat, Anies sendiri memberi jawaban dengan bijak seperti ini. Saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, tidak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Dan untuk membuktikan apakah benar Anies adalah gubernur radikal, Bang Kicca ingin membagi video berikut ini. Mari kita saksikan. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, bantuan operasi tempat ibadah.
sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat saudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu akan diberi. Jadi rumor-rumor mengenai beliau itu saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja, khususnya di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami. Dan saya masih ketua Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta, mewakili hampir 1000 gembala, menyampaikan kepada Bapak Gubernur terima kasih buat bantuan, Boti, gitu. Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, ini juga sahabat saya dan orang sangat hebat, seorang pemimpin ibu kota DKI Jakarta yang memiliki kapasitas melebihi cakupan daerahnya. Dan ya Tuhan Yesus dipermuliakan dah. Kalian ngerti lah pokoknya semua. Saudara boleh lihat berita-berita yang saudara dengar dan nonton apa semua itu seperti disampaikan tadi keliru. Beliau sangat nasionalis. Atau saya mimpi bagaimana Pak Gub untuk Boti ini bisa jadi nasional Pak Gub. Karena terbukti baru Bapak Gubernur sekarang yang dengan berani mengambil keputusan. Wali Kota Jakarta Timur. Dia bilang ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil Kepala Biro Dekmental bertanya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja? Harus disamakan semua. Satu terima, satu yang lain terima. Membuktikan bahwa beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pluralis dan menjaga kerukunan umat beragama. Ya, Anies datang memakai kemeja batik merah bermotif tembok Cina untuk menyapa umat yang sedang melaksanakan ibadah di salah satu kelenteng tertua di Jakarta ini. Anies berharap di tahun ini membawa berkah kemakmuran, kerja keras memberikan kesejahteraan, serta membawa semangat baru bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di ibu kota. Ya, kalau bicara mengenai Vihara Petak 9 ini sebenarnya sudah berdiri dari abad ke-16, Van. Jadi zaman VOC dulu. Selamat Tahun Baru Imlek kepada semua yang merayakan. Semoga tahun baru membawa semangat baru dan hujan mencuci masa lalu, membersihkan yang dianggap kurang, lalu membawa kebaikan untuk tahun yang akan datang. Sering terjadi umat Hindu harus mengalami kerumitan ekstra ketika ada warganya yang berpulang. Pada waktu itu juga kami sampaikan, siap, Pemprov DKI Jakarta harus bisa, karena DKI ini harus bisa mengayomi semua, dan ini adalah komitmen kita. Mewakili umat Hindu se-DKI. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin ini tidak bisa disampaikan dengan cara apapun. Semenjak Pak Gubernur Anies jadi Gubernur DKI, ini Kecamatan Cilincing, kecamatan yang jauh dari ibu kota, sudah 4 kali ke Cilincing. Kami menyadari semenjak kami ke Jakarta 10 gubernur yang kami lalui, dari Cokroaminoto sampai Bapak Anies. Baru kali inilah gubernur aware sama umat yang dekat. Kami minta karena kebutuhan kami, umat Hindu Jakarta dan sekitarnya, yaitu tempat alat mesin kremasi
Ini luar biasa Pak Gubernur. Baru Gubernur ini yang bisa membantu kami. Saya atas nama umat di Jakarta, Bapak dengan segala sesuatunya, dengan seperangkat pemerintah DKI, kami menuju surga. Ini tempatnya. Jakarta menjadi rumah untuk semua. Kesetaraan perlu hadir, termasuk dalam hal beribadah. Apalagi cukup banyak tempat ibadah yang membutuhkan bantuan agar semakin bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Lewat program Dana Hibah Bantuan Operasional Tempat Ibadah atau BOTI, Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan manfaat tempat ibadah semua agama. BOTI diberikan untuk operasional tempat ibadah besar, tempat ibadah sedang, dan dana insentif bagi pengurus tempat ibadah. Program BOTI sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 2019, tapi baru pada 2020 dapat menjangkau tempat ibadah dari semua agama. Tempat ibadah yang menerima bantuan ini ditentukan oleh lembaga keagamaan atau koordinator dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai penerima hibah. Hingga saat ini, jumlah tempat ibadah yang telah menerima dana BOTI mencakup 3.200 masjid, 2.000 musola, 1.379 gereja, 263 vihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil. Saya rasa dana bantuan BOTI ini sangat besar pengaruhnya buat masjid kami, terutama di masa pandemi ini. Kami dapat mempergunakannya buat membeli alat-alat protokol kesehatan, karena Masjid Lausi ini termasuk salah satu wisata religi yang cukup banyak dikunjungi semua orang. Harapan saya dana BOTI masih tetap berjalan, supaya dapat membantu ekonomi masjid, memasyurkan masjid, guna memelihara kebersihan dari masjid kita semua. Saya bekerja di masjid 10 tahun, sehari-hari sebagai pembersih semua lantai saya semprot. Saya bersyukur dapat bantuan dari Pemda DKI. Semoga tahun-tahun berikutnya selalu membantu market masjid di seluruh DKI Jakarta. Jadi cukup sulit, khususnya gereja-gereja kecil kayak kami, untuk mendapatkan bantuan. Pemanfaatan dana BOTI itu memang kami gunakan untuk biaya kebersihan, ya, membeli alat-alat kebersihan, termasuk juga sanitizer, sabun cuci tangan, ya, kami juga menyediakan masker, ya. Siapa tahu ada jemaat yang datang tidak menggunakan masker, ya, kita siapkan seperti itu. Memang pemanfaatannya itu untuk pemeliharaan alat-alat sound system khususnya, ya, untuk kostor, ya, atau yang bertugas menyiapkan ibadah itu dari awal hingga selesai sehingga ibadah itu berjalan dengan baik. Itu kami sangat merasakan manfaatnya, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kita sangat berterima kasih kepada Pemda DKI yang sudah melakukan program ini. Bantuan ini kita pakai kemarin tuh buat bantu bayar rekening listrik. Ya, kita berharap program bantuan untuk rumah ibadah ini bisa terus berjalan, ya, karena apalagi di dalam kondisi pandemi ini, kegiatan untuk orang datang sembahyang dan untuk orang datang berdana pasti berkurang, sehingga banyak wihara yang punya beban untuk biaya operasional, ya. 30 tahun lebih kita coba pendeta agama Buddha. Cukup bagus, kita juga cukup misalnya senang karena selama ini tidak ada, ya. Karena pendeta agama Buddha itu harus korek kantong sendiri, nggak ada digaji. Ya, jadi kita minta maaf, ya, kita seiring diri mungkin untuk demi perkembangan agama Buddha dengan hati gitu aja. Jadi begitu dapat ini rasanya ada perhatian dari pemerintah, itu rasanya bangga sekali. Bukan nilainya tapi rasa kebanggaan karena ada perhatian dari pemerintah. Besaran dana hibah BOTI untuk tempat ibadah besar seperti masjid, gereja, pura, dan vihara sejumlah 2 juta rupiah per bulan. Sementara untuk tempat ibadah sedang seperti musola sebesar 1 juta rupiah per bulan. Selain itu ada dana insentif untuk pengurus atau penjaga tempat-tempat ibadah sebesar 500.000 rupiah per bulan. Dana hibah BOTI dan insentif ini diberikan selama 12 bulan secara transfer dari Bank DKI dan Bank DKI Syariah. Dengan bantuan ini, harapannya masyarakat dapat semakin optimal menjalankan kegiatan peribadahan. Kelak, cakupan bantuan pun akan semakin luas dan menjangkau seluruh tempat ibadah di ibu kota.